Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran tertinggi manakala Allah masih memperkenankan kita berkehendak untuk kita menjalankan ibadah, menjalankan amal soleh. Karena pada hakikatnya kita beribadah dan beramal soleh juga masyiatullah, merupakan kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita semakin memperberat timbangan kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling faham tentang masyiatullah, yang paling yakin dengan masyiatullah, namun yang paling gigih berikhtiar dengan masyiatullah, yang paling gigih berdoa, yang paling gigih beribadah, yang paling gigih beramal soleh agar sesuai dengan masyiatullah. Itulah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya dapat menjalankan dan mengikuti tuntunannya, mengamalkan semua bimbingannya, sunnah-sunnahnya, sehingga kelak kita semuanya termasuk yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tema kita adalah tentang masyiatullah. Ya, masyiatullah berarti maknanya adalah hal-hal yang kita kaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kehendak Allah menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Masyiatullah menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya. Begitulah insyaallah memahami masyiatullah adalah dalam rangka kita memahami salah satu dari keagungan Allah. Salah satu bukti daripada yang Allah ya inginkan dari kita semuanya. Insyaallah mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk yang memahami masyiatullah dengan sebaik-baiknya dan kelak kita mendapatkan anugerah yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Inilah baru Masya Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung kepada slide yang kedua. Masya Allah ya, merupakan salah satu bukti dari kehendak Allah. Allah Maha Kuasa untuk berkehendak apapun, kepada siapapun dan kapanpun. Ya, itulah masyiatullah. Sering kita menyebutkannya Masya Allah. Atau kita menyebut Insya Allah. Masya Allah berarti apa yang dikehendaki oleh Allah. Insya Allah jika Allah menghendaki. Ya, kalau di dalam Al-Quran, man sya'a man yasha, yudhillu man yasha, yarzuqu man yasha. Itulah kehendak Allah yang disebut dengan masyiatullah. Apapun yang terjadi adalah betul masyiatullah. Kepada siapa itu terjadi juga Masya Allah atau Insya Allah. Kalau sudah terjadi kita sebutnya Masya Allah. Kalau belum terjadi kita sebutnya Insya Allah. Tapi sama-sama Sya Allah. Kalau ma artinya apa? Sya Allah yang Allah kehendaki. Kalau in syarat jika sya Allah Allah menghendaki. Maka masya Allah terhadap yang sudah lalu. Sedangkan insya Allah terhadap yang akan datang. Kapanpun, kepada siapapun sebuah hal itu terjadi, semuanya tidak mungkin keluar dari kehendak Allah. Ada orang yang meninggal, Masya Allah. Ya, besok lusa
Ada yang meninggal, insya Allah. Ada kenikmatan, masya Allah. Karena itu pasti kehendak Allah. Mungkin ada kehilangan pada waktu yang akan datang, kita sebut insya Allah. Begitulah masyiatullah menunjukkan Allah Maha Kuasa untuk berkehendak. Banyak tanda kekuasaan Allah. Salah satu tanda kekuasaannya Allah Maha berkehendak. Ya, di Al-Quran Allah menggunakan man sya'a. Ada kalanya Allah menggunakan man yasha, yang artinya adalah siapa yang Allah kehendaki. Belum, masih di awal. Nah, di surat Al-Kahfi 20 sampai 23, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Ini juga masya Allah. Masyiatullah juga. Yasha Allah, man sya'a, man yasha, insya'a, semuanya adalah masyiatullah, ungkapannya yang berbeda. Tapi semuanya menunjukkan bahwa kita bergantung kepada kehendak Allah. Jangan sekali-kali kalian mengatakan tentang suatu bahwa aku akan mengerjakannya besok pagi, besok hari, kecuali dengan kita mengatakan insya Allah, jika Allah menghendaki. Cuman kadang disalahgunakan. Ya, insya Allahnya itu sesuatu yang kita sudah punya rencana. Ya, nanti datang ya Pak, insya Allah. Pada dia memang rencananya tidak datang. Kenapa? Karena agendanya sudah ada. Cuman karena segan, ya, dia katakan insya Allah saya datang Pak. Padahal di dalam agendanya dia memang tidak bisa datang. Karena dia sudah punya rencana lain. Nah, sehingga inilah penting untuk kita memahami masyiatullah. Sebagian ulama memahami masyiatullah itu diistilahkan dengan iradatullah. Innama amruhu iza aroda. Iza aroda, bahasa Arab yang lain, iza sya'a. Jika Allah menginginkan, jika Allah menghendaki. Iradatullah sama dengan masyiatullah. Aradallah sama dengan masya Allah. In aradallah sama dengan insya Allah. Ini bahasa Arab. Man sya'a, man arada. Man yasha'u, man yuridu. Masyiatullah, iradah Allah. Nah, dalam bahasa akidah sering disebutnya iradah. Ada sifat Allah namanya iradah. Sifat yang maha berkehendak. Inilah dua hal. Masyiatullah, iradatullah. Ungkapannya adalah masya Allah, insya Allah, man sya'a, man yasha, aradallah, ayyasha Allah. Semuanya adalah ungkapan bahwa kita meyakini Allah Maha Kuasa untuk berkehendak apapun, kepada siapapun, dan kapanpun. Masya Allah, inilah agungnya salah satu dari bukti kekuasaan Allah yang bernama masyiatullah, atau yang dikenal pula dengan istilah iradah Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini, ini masya Allah. Besok kita hadir lagi, insya Allah. Ya, ini hadirnya kita di majelis ini aradallah, iradatullah. Memang Allah berkehendak. Besok adalah insya Allah, in aradallah, kalau Allah menghendaki. Begitulah pengantar dari makna masyiatullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, slide berikutnya. Prinsipnya adalah ada dua hal. Manusia bisa saja berkehendak. Bisa saja. Tapi tetap kehendak Allah di atas kehendak manusia. Wa ma tasya'un, dan kalian tidak berkehendak kecuali bila Allah berkehendak. Namun manusia Allah sebut tasya'un, punya kehendak. Berarti ada masyiatullah, ada masyiatun nas. Ada kehendak Allah, ada kehendak manusia. Kalau kehendak manusia sesuai dengan kehendak Allah, jadi.
Kalau kehendak manusia tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak terjadi. Kalau kehendak Allah tidak sesuai dengan kemauan manusia, jadi pula. Kita nggak mau sakit, tapi Allah berkehendak, jadi. Kita mau sehat, Allah berkehendak sehat, jadi. Kita mau sehat, Allah berkehendak sakit, kita jadi sehat apa sakit? Sakit. Jadi, tapi kita boleh berkehendak karena Allah menyebutkan wa ma tasyaun, kalian berkehendak. Tapi maaf, kehendak kalian itu harus sesuai dengan kehendakku. Ini surat Al-Insan ayat 30. Di surat At-Takwir diulangi kembali oleh Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak dapat menghendaki apapun kecuali kalau yang kalian kehendaki adalah dikehendaki oleh Allah. Luar biasa ya. Kita memaknai masyiatullah adalah menunjukkan bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kita amat sangat lemah dan bergantung kepada Allah. Tapi Allah mampukan manusia untuk berikhtiar. Nah, di gambarnya, di backdropnya luar biasa. Ya, ada vaksin. Nah, itu irodah kita. Kehendak kita tasyaun, tapi di atasnya ada sya'allah. Kita berharap tasya kita, ikhtiar kita, keinginan kita itu sesuai dengan keinginan Allah. Kalau keinginan kita belum sesuai dengan keinginan Allah, kita lanjutkan tasya terus. Karena tidak mungkin Allah membiarkan manusia berkehendak ikhtiar sungguh-sungguh, melainkan suatu saat Allah akan memenuhinya. Nah, orang doa terus. Kok belum juga Allah berkehendak? Suatu saat Allah berkehendak. Belum saja. Ya, Allah nguji sabarnya kita. Kita sudah melakukan sekian banyak usaha-usaha. Jangan kemudian berhenti. Karena bisa jadi nanti Allah berkehendak. Wah, mungkin kalau bahasa sekarang, ini manusia ini sungguh-sungguh banget ya. Enggak pernah dia lelah berkehendak. Enggak pernah dia berhenti berikhtiar. Sungguh-sungguh ibadahnya, amal solehnya, sungguh-sungguh ikhtiarnya. Ya sudah, insya Allah aku berkehendak pula. Nah, kan begitu ya. Seperti ada orang datang berkali-kali datang ke rumah. Tadinya kita nggak mau meladeni, ya berkali-kali akhirnya kita ladeni juga. Ini sungguh-sungguh kayaknya ya. Memang dia butuh bantuan. Awalnya alah paling gitu ya. Tiap hari datang lagi. Lama-lama ya udah kita berkehendak memberi bantuan kepada orang yang datang. Begitulah hadirin wal hadirat, masyiatullah. Allah ingatkan manusia punya masyiah. Tapi Allah punya masyiah. Dan masyiah kita, ikhtiar kita. Wajib dijalankan. Tapi tidak boleh memaksakan masyiatullah. Enggak boleh memaksakan kehendak Allah. Tapi ikhtiar saja. Tasya terus. Suatu saat adalah sya'allah. Yakin itu. Inilah ungkapan Imam Syafi'i rahimallah, imamuna. Masyi'taka. Ya Allah, apa yang engkau kehendaki pasti terjadi. Wa illam asya. Meskipun aku tidak mau. Aku tidak mau sakit. Aku tidak mau sulit. Tapi ungkapan ini adalah ungkapannya Imam Syafi'i. Kalau engkau berkehendak, meskipun aku tidak mau, ya terjadi. Dan apa yang aku kehendaki, kalau engkau tidak menghendaki, ya tidak mungkin terjadi. Masyi'takana wa illam asya. Wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Mirip dengan ayat tadi, inilah pandangan Imam Syafi'i memaknai masyiatullah. Malam hari ini kita memaknai masya Allah, insya Allah, ayyasha Allah, mayyasha'u, ya, man sya'a. Sekian banyak ayat yang sesungguhnya intinya adalah kita wajib meyakini masyiatullah, namun Allah persilahkan manusia asya'un, punya kemauan, punya keinginan, punya kehendak, namun maaf, kehendaknya bisa sesuai, bisa tidak. Kalau belum, jangan putus asa, lanjut ikhtiarnya. Ya, insya Allah, Allah akan suatu saat berkehendak sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu, slide yang kedua
bagaimana kita memaknai masyiatullah, insya Allah, masya Allah. Jadi masya Allah itu apapun. Ada orang sakit, masya Allah. Ada orang sehat, masya Allah. Ada orang yang ya diberikan kenikmatan, masya Allah, yakin bukan maunya dia, tapi maunya Allah. Ya, diberikan apapun. Dan masyiatullah dibagi dua oleh para ulama. Masyiatullah pada urusan dunia sampai masya Allah. Masyiatullah pada urusan akhirat. Urusan surga saja masyiatullah. Manusia nggak bisa apa-apa. Kita ingat hadis Ibnu Mas'ud. Ya. Sesungguhnya kalian dikumpulkan di dalam rahim ibu kalian 40 hari nutfah alaqah mudghah. Kemudian ditiupkan ruh. Kemudian ditetapkan 4 kalimat. Bikatbi ajalihi, ajalnya, usianya. Rizkihi, rizkinya. Amalihi, amalnya. Kemudian syakiyun au sa'id. Nasib akhirnya sengsara atau bahagia. Bahagia di surga, sengsara di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semuanya masyiatullah. Jadi dari urusan rizki, urusan harta, urusan keluarga, urusan apapun, masyiatullah. Namun, memaknai masyiatullah, jangan menutup ikhtiar. Ini kadang-kadang unik begini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah sebut di surat Hud ayat ke-7. Ini sedikit keluar dari slide, tapi ada hubungan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata itu ada rizkinya di tangan Allah. Kira-kira manusia diem atau usaha? Usaha kan? Kita bekerja, kita berikhtiar untuk mengejar rizki dalam tanda kutip. Karena rizki harus dicari. Fantasyiru, bertebaran mencari karunia Allah. Yang unik, ketika bicara akhirat, manusia nggak mau ngejar. Dia katakan, kalau Allah berkehendak, saya masuk surga. Lah, kalau yang dunia, kenapa dia sungguh-sungguh? Usaha, gigih, peras keringat, banting tulang, banting macam-macam. Asal jangan banting yang lain. Maksudnya sungguh-sungguh. Kenapa urusan akhirat kok tidak mau sungguh-sungguh, Bapak Ibu? Padahal surga di tangan Allah, tapi tergantung ikhtiar manusia. Rizki di tangan Allah, tapi tergantung ikhtiar manusia. Giliran dunia di tangan Allah, kita cari. Giliran akhirat, surga di tangan Allah, kenapa tidak dicari? Nah, inilah kenapa manusia hanya yakin pada masyiatullah urusan dunia, tapi tidak betul-betul yakin masyiatullah pada urusan akhirat. Ini masyiatullah pada urusan dunia. Yarzuqu may yasha. Lihat. Allah memberi rizki kepada yang Allah kehendaki. Ada fulan dikehendaki luas. Ada fulan dikehendaki terbatas. Al-Isra 30. Sesungguhnya Allah melapangkan rizki kepada siapa? Yang Allah kehendaki. Menyempitkannya kepada siapa? Yang Allah kehendaki. Fulan kok melimpah? Ini masyiatullah. Fulan kok enggak melimpah? Masyiatullah. Kok ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Ayub? Masyiatullah. Ada sahabat kaya, Abdurrahman bin Auf, ada Bilal. Ini dua-duanya masyiatullah. Tapi apakah Bilal diam? Enggak. Dia sudah ikhtiar sungguh-sungguh. Tapi memang Allah tetapkan beliau tidak seperti sahabat Utsman bin Affan yang kaya. Yang menjadi masalah kalau Utsman usaha, Bilal enggak usaha. Yang salah Bilal. Tapi Utsman usaha, Bilal juga usaha. Tapi hasil akhir kita berbeda. Abdurrahman bin Auf kaya, usaha. Ya. Abu Dzar tidak kaya, tapi usaha. Akhirnya, ujungnya, mayyasha, yang dikayakan siapa? Abdurrahman bin Auf. Yang tidak dikayakan siapa? Abu Dzar. Kita pun sama. Ada yang, wah, dunianya yabsutu, lapang. Ada yang yakdiru. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau dilapangkan, Tuhan sedang memuliakan aku. Kalau disempitkan, Allah sedang mengujiku. Padahal
semuanya Masya Allah. Orang kaya, Masya Allah. Orang nggak mampu, Masya Allah. Yang Allah catat bukan hasil akhir. Usahanya untuk mampu, usahanya untuk bekerja. Ini bekerja, maka masyiatullah dua-duanya. Tapi yang membedakan, yang bekerja mendapat pahala, yang tidak bekerja tidak dapat apa-apa. Pilihannya di tangan kita. Tapi urusan dunia, masyiatullah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, akhir ayatnya, innahu kana bi'ibadihi khabiran basir. Allah Maha melihat, Maha mengetahui semua hamba-hambanya. Allah Maha mengetahui dan Maha melihat siapa di antara hambanya yang pantas kaya dan pantas miskin. Mohon maaf, ini saya nukil dari Imam Ibnu Katsir, terjemah bebas. Subhanallah. Masyiatullah, ada yang pantas kaya. Ya, saya pantas nggak? Bukan kita yang mantas-mantasin, Allah maksudnya. Fulan ini pantas, fulan ini nggak pantas, nanti pantasnya. Allah menjadikan kaya dan miskin bagi siapa yang Allah kehendaki. Namun di balik itu ada hikmahnya. Kalau semua sahabat itu kaya, enggak ada hikmahnya. Kalau semua sahabat tidak berpunya, enggak ada hikmahnya. Tapi ada yang kaya, ada hikmahnya. Ada yang tidak mampu, ada hikmahnya. Intinya, kalau itu masyiatullah, pasti ada hikmahnya. Kok saya yang sakit? Apa hikmahnya? Ayo dicari. Kok saya sehat? Apa hikmahnya? Ayo dicari. Karenanya nanti ayat masyiatullah ditutup dengan surat Al-Baqarah 269. Nanti kita bahas. Ini contoh masyiatullah dalam urusan dunia. Berikutnya adalah masyiatullah dalam urusan akhirat. Slide berikutnya, Afan. Masya Allah. Lihat, Allah menetapkan dan berkehendak urusan akhirat semua makhluknya. Wallahu yad'u ila darissalam. Allah menyeru ke Darussalam, surga. Dan Allah memberi petunjuk kepada semua? Enggak. Kepada yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Ada yang dikehendaki hidayah, ada yang tidak. Ada yang dikehendaki mendapatkan ampunan, ada yang tidak. Wa yudillullahu man yasha. Ibrahim ayat keempat. Ada yang Allah kehendaki hidayah, ada yang Allah kehendaki kesesatan. Ini Al-Insan ayat 31. Allah berkehendak memasukkan siapa? Yang Allah kehendaki di dalam rahmatnya. Nah, rahmat di ayat ini, para ulama tafsir memahami surga. Allah berkehendak memasukkan siapapun yang Allah kehendaki ke dalam surga. Enggak adil Ustaz. Muncul enggak adil. Bagaimana mungkin kita katakan tidak adil? Karena yakin Bapak Ibu, tidak mungkin Allah masukkan orang ke dalam surganya tanpa ada pertimbangan. Enggak mungkin. Enggak mungkin itu. Mustahil. Ibarat kita, ada orang yang kita terima di rumah, ada yang tidak. Tentu ada pertimbangan. Ini diterima karena dia sudah pernah matur. Sudah ada janji. Ini enggak saya terima, enggak pernah ada janji. Sama seperti itu. Tidak mungkin kehendak Allah itu digunakan untuk ya merugikan orang atau ya untuk menguntungkan orang. Semuanya Allah berkehendak fulan masuk surga. Itu kehendak Allah. Tapi enggak mungkin tanpa melihat amal, enggak mungkin. Tanpa melihat ibadahnya, tidak mungkin. Karena bertentangan dengan sifat maha mengetahui, maha adilnya, maha bijaksananya Allah. Tapi bab kita adalah Allah berkehendak sampai urusan akhirat. Sampai urusan bayi, urusan remaja, urusan dewasa, urusan lanjut usia, semuanya Masya Allah. Urusan paling kecil sampai urusan paling berat, Masya Allah. Urusan dunia, Masya Allah. Urusan akhirat, Masya Allah. Jadi urusan kita apa? Enggak ada ya. Urusan kita itu beribadah, beramal, berikhtiar. Itu urusan kita. Itu urusannya. Urusan Allah berkehendak.
Sama dengan kita, urusan anak itu ya udah belajar, urusan anak. Kalau SD belajar. Urusan orang tua, ya orang tua yang menetapkan. Kamu belajar di sini, kamu belajar di sini. Kenapa? Karena kewenangannya ada pada orang tua. Urusan kita, Bapak Ibu, beribadah, beramal soleh, berikhtiar. Urusan Allah, Allah berkehendak menetapkan. Tapi tidak mungkin Allah menetapkan tanpa ada ilmunya, tanpa ada pengetahuannya. Oh, ini pantas, ini tidak pantas. Bukan menurut kita, tapi menurut Allah. Karena kalau menurut kita, semuanya bilang pantas. Ya, kalau saya ditanya, ya saya yang jawab ya. Kira-kira saya pantas enggak kaya? Menurut saya pantas kaya. Dan semua orang mengatakan, saya pantas juga ya Allah, saya kaya. Tapi kata Allah, enggak, kamu enggak pantas. Maaf, kamu pantasnya enggak punya apa-apa. Pantas menurut Allah. Itu bahasa Imam Ibnu Katsir. Jadi jangan-jangan ya kita sakit memang kita pantas sakit. Kita sehat kita pantas sehat. Ini bahasa Imam Ibnu Katsir. Masya Allah. Sampai urusan akhirat manusia tidak berkutik. Tapi manusia dibekali akal, dibekali ilmu, dibekali kemampuan untuk menyiapkan akhiratnya. Sebagaimana manusia dibekali akal, dibekali kemampuan untuk mengurus dunianya. Dan kita mengurus dunia. Allah kasih ilmu, Allah kasih akal, Allah kasih macam-macam. Dunia kita urus. Allah kasih ilmu, Allah kasih hidayah, Allah kasih akal. Akhirat kita urus. Kan kita maunya Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu maunya kita. Wa fil akhirati hasanah. Begitulah masyiatullah dalam urusan akhirat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, slide berikutnya. Ini ada pandangan dari seorang mufassir, Syekh As-Sa'di rahimahullah, tentang bagaimana masyiatullah. Boleh? Yaitu bagaimana dikaitkan masyiatullah dengan ikhtiar. Tadi wa ma tasyaun, manusia, masyiatun nas. Illa ayyasha Allah masyiatullah. Masyiatun nas namanya ikhtiar. Masyiatullah namanya kehendak. Meskipun sama-sama berkehendak, tapi kan terlalu tinggi. Kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Tapi manusia punya kehendak, punya keinginan. Kita lihat ayat penjelasnya. Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Nabi Muhammad SAW yakin dengan Masya Allah, dengan masyiatullah. Tapi apakah beliau diam? Ibadahnya paling sungguh-sungguh. Dermawannya tidak ada yang mengalahkan. Akhlaknya paling mulia. Padahal kalau beliau salah memahami Masya Allah, beliau duduk saja, udah Masya Allah. Tapi beliau contohkan, kalau mau Masya Allah begini nih. Ada sahabat duduk di masjid, enggak mau kerja. Kata Umar, fa innas sama la tumtir dhahaban. Sahabatku, langit tidak mungkin nurunin emas. Langit nurunin hujan. Tapi kita harus bercocok tanam. Kita cari pupuk, kita jaga, kita rawat, barulah menghasilkan. Karena tidak akan mungkin yang turun hujan emas. Nah, kalau sekarang turun hujan emas, kita tidak perlu nanam. Tapi Allah tidak berkehendak. Yang Allah turunkan hujan. Dan itu tidak mungkin. Hujan tiba-tiba jadi macam-macam. Hujan ya hujan. Kalau ingin jadi buah, ingin jadi tanaman, ingin jadi pertanian, ada ikhtiar manusia. Masyiatullah tidak bertentangan dengan ikhtiar. Bahkan di surat Ar-Ra'd ayat 39. Allah menghapuskan apa yang dia sudah kehendaki. Mayasya masyiatullah. Atau Allah menetapkan. Semuanya ada di Lauh Mahfuz Bapak Ibu. Dan kita sekarang sedang beramal, berikhtiar. Yang ada di Lauh Mahfuz, boleh Allah hapus? Boleh. Hak Allah, namanya masyiatullah. Ya hak Allah sepenuhnya. Allah tetapkan. Iya, misalnya ini. Kita ditetapkan, kan kita nggak tahu ya. Jangan sampai tahu. Kalau tahu kita nggak bisa tidur. Ya, kalau kita tahu umur kita 70 tahun, nggak bisa tidur itu ya.
Misalnya Pak Jayadi ya, tahu umurnya 70. Pas tinggal 1 hari nggak bisa tidur. Mendingan nggak usah tahu. Dan nggak ada yang diberitahu. Nggak ada yang diberitahu. Alhamdulillah saya juga tidak diberitahu, jadi tenang aja. Kalau diberitahu, wah nggak bisa tidur. Besok loh, tinggal besok loh. Ya. Misalnya di Lauh Mahfudz Allah tetapkan 70 tahun. Sekarang manusianya ikhtiar, amal soleh, ibadah, infak sedekah. Bisa berubah? Bisa. Ini Allah yang sebutkan. Awalnya 70, jadi 70,5. Lumayan. 70 tahun, 5 bulan. Lumayan. 5 bulan lumayan loh, bisa ngapa-ngapain. Ya, bisa pesan dulu sama anak-anak. Ya. Bisa menyiapkan toko untuk anak-anak. Iya. Dan itu tidak mengubah masyiatullah. Enggak. Karena semua urusan masyiatullah. Sekarang kita diberikan peluang ikhtiar. Karena Allah tidak mengubah kalau kita tidak mengubah. Sedangkan Allah punya kehendak menghapus yang sudah ada atau mengekalkan. Orangnya diem aja, nggak mau ibadah, nggak amal soleh. Kira-kira Allah tetapkan atau Allah hapus? Udahlah, memang begitu kamu cocok. Makanya ada takdir itu 3. Takdir harian, ini setiap hari Allah lihat kita. Usaha tidak, amal tidak, ibadah tidak. Tiap hari. Ada takdir pekanan Bapak Ibu, hari Kamis. Hari Kamis itu buku kita diangkat. Nah, itulah nanti dilihat amalnya. Kalau banyak, wah ini fulan kayaknya layak, pantas untuk dapat usia tambahan misalnya. Nanti tahunan pada malam yang kita kenal Lailatul Qadar. Nah, jadi tenang saja. Meskipun masyiatullah ada tasya'un, ada ikhtiar manusia, dan manusia diberikan kemampuan untuk ikhtiar. Masa COVID ada kemampuan, ada vaksin, antigen, macam-macam. Ada ya makanan-makanan yang bagus, ada hal-hal yang dikurangi, kan gitu. Perbanyak cuci tangan dan ini kan kemampuan-kemampuan dan itu ikhtiar. Karenanya alhamdulillah sekarang sudah mulai landai kan. Kita katakan masyiatullah belum tahu, tapi kita tasya, kita punya keinginan ya Allah segera berakhir, segera berakhir. Nah, tidak mungkin Allah biarkan ikhtiar manusia tidak mendatangkan hasil. Persoalannya hanya waktu saja dan butuh kesabaran. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ini pandangan dari Imam As-Sa'di tadi di slide berikutnya. Masyiatullah dan ikhtiar manusia. Kata beliau, Lauh Mahfudz itu rujukan. Segala sesuatu sudah tercatat. Itulah inti. Ada cabang dan ada sisi. Amal pagi dan siang hari dicatat malaikat. Maka Allah ciptakan sebab kausalitas yang bisa menetapkan atau yang menghapuskannya. Nah, ada kausalitas. Fulan ibadah, sudah tetapkan atau hapuskan. Fulan kok malas-malas, tetapkan, gitu. Dan itu tiap pagi, siang dilihat lagi, terus besok dilihat lagi. Ada silaturahim, ada kebaikan, ya, memanjangkan usia, meluaskan rezeki sebagai kausalitas, sebab akibat. Ada maksiat yang mengurangi, menghilangkan berkah. Ada keselamatan, ada kebahagiaan, ada kebinasaan, kehancuran. Itu adalah kausalitasnya. Allah yang mengatur segala urusan dengan kehendaknya. Hal-hal yang Allah atur tidak bertentangan dengan apa yang sudah diketahui oleh Allah akan terjadi ataupun yang ya pernah terjadi yang sudah dicatat di Lauh Mahfudz. Jadi tujuannya kenapa kita memahami masyiatullah, menenangkan kita dan kita semakin termotivasi untuk ikhtiar. Urusan kita itu usaha saja. Urusan hasil di tangan Allah. Masyiatullah itu hasilnya. Karena dulu kita waktu kecil gitu ya, mohon maaf ibu-ibu ya, biasanya anak perempuan, udah nak nggak usah kuliah tinggi-tinggi, nanti masuk ke dapur. Dia tidak paham masyiatullah yang komprehensif. Harusnya nak sekolah tinggi-tinggi, nak cita-cita yang tinggi. Kalau nanti ke dapur juga, masyiatullah. Tapi sekolahnya, cita-citanya sudah berpahala. Kan memang begitu. Nggak punya cita-cita, nggak sekolah, nggak ada pahala. Tetap akhirnya mungkin dua-duanya di dapur. Tapi yang di dapur melalui sekolah, melalui proses beda dengan yang di dapur tanpa proses, tanpa usaha. Minimal pahalanya lebih besar yang sekolah.
Karena dia sungguh-sungguh dulu. Kan dia penat dulu. Orang tuanya juga penat mencari rizki Allah, menyekolahkan dan sebagainya. Begitulah pandangan Imam As-Sa'di memahami ada masyiatullah, ada masyiatun nas atau ikhtiar dari manusia. Hadirin wal hadirat, berikutnya adalah ini di antara catatan bahwa masyiatullah masih tergantung kepada masyiatun nas. Seseorang bisa terhalangi rizkinya, kenapa? Karena dosa. Padahal Allah katakan, aku beri rizki kepada siapa yang aku kehendaki. Enggak ada hubungan dosa dan pahala. Tapi dosa termasuk yang menghalangi. Sesungguhnya takdir itu tidak berubah kecuali dengan doa. Ini yang disampaikan oleh Nabi. Berarti doa bisa mengubah takdir. Iya. Nanti doa dan takdir saling mendahului. Saya duluan. Di hari kiamat ya. Namun kemudian sesungguhnya perbuatan baik kepada orang tua itu memperpanjang umur. Takdirnya enggak 70 tahun. Tapi silaturahimnya, perbuatan baiknya 80 tahun. Nanti dipilih Bapak Ibu. Yang 70 atau yang 80. Tiba-tiba Allah menetapkan, aku maunya 80 untuk pulang. Jadilah 80. Tapi kalau tidak melakukan apapun, ya tetap 70. Dan khawatir bukan 70, dikurangi jadi 6. Na'udzubillah. Inilah saat Umar ya, akan melakukan perjalanan ke Syam. Dan terjadi wabah. Namanya ta'un. Wabah menular. Ya, tapi bukan COVID-19. Wabah menular. Plus minusnya saya tidak tahu lebih bahaya mana. Tapi Umar perintahkan semua masuk di rumah, isoman. Jangan masuk ke Syam. Semuanya pulang ke Madinah. Saat itu di Madinah Umar akan datang ke Syam. Ada kunjungan. Maka sahabat mengatakan, ini lari dari takdir Allah. Dia nggak tahu Umar itu paling hebat. Umar paling yakin dengan masyiatullah. Kata Umar, kita lari dari takdir Allah, mungkin mati, mungkin kena wabah, kepada takdir Allah yang lebih baik, yaitu kita selamat dari wabah. Apakah Umar tidak yakin? Yakin betul. Kematian di tangan Allah. Umar tidak lari. Tapi kita lari dari satu takdir menuju takdir yang lain. Takdir kita dulu sakit. Nah, kita cari supaya takdir kita sehat. Takdir kita dulunya biasa banget. Kita cari takdir yang lebih baik. Maka kita usaha dan ikhtiar. Takdir kita dulu nggak tahu apa-apa. Oh, sekarang tidak boleh. Kita ingin berpindah dari tidak tahu menjadi lebih tahu. Berarti kita meyakini takdir, tapi kita tidak menjadikan takdir alasan untuk tidak beramal. Karena seringkali gitu ya. Udahlah, nggak usah. Memang takdir saya miskin. Maaf, Bapak Ibu. Selama belum ada kematian, takdirnya masih berjalan. Maaf. Selama orang masih hidup, takdirnya masih jalan. Ya, kalau di di rumah sakit kan masih begini nih. Kalau sudah meninggal diem. Selama belum mati, belum meninggal, masih jalan. Rizkinya masih jalan, semua masih jalan. Belum diputus. Karenanya tidak boleh seseorang berhenti. Ini membuktikan hadis ini dan juga pandangan Umar bahwa ada tasya'un, ikhtiar manusia dan tidak bertentangan dengan masyiatullah. Justru itu akan mengetuk, membuka masyiatullah yang terbaik untuk hamba-hambanya. Luar biasa ya. Pandangan sahabat, pandangan Nabi SAW menguatkan kita tentang memaknai masyiatullah. Berikutnya, catatan yang lain, Umar membuat permisalan. Tidakkah kalian melihat orang menggembala unta atau kambing? Ada yang ke ladang yang subur, yang ke ladang subur takdir Allah, kata beliau. Ada yang menggembala ke ladang yang tandus dan gersang, tidak ada air, tidak ada rumputan. Itu takdir Allah. Tapi semuanya adalah tergantung kepada manusia. Kalau dia tahu di situ tidak ada rumputan, dia salah menggembalanya di situ. Maka ia harus cari lapang yang banyak rumputnya sehingga ya kambingnya atau sapinya yang digembalakan akan sehat. Ini juga permisalan. Dan Nabi mengatakan siapa yang ingin diluaskan rizkinya,
ditangguhkan kematiannya, apakah dia? Sambunglah silaturahim. Dan kita sangat yakin, jangan-jangan kita diperpanjang umurnya sebabnya silaturahim. Jangan-jangan harta kita ya diluaskan oleh Allah karena kita selalu menjalankan hubungan silaturahim dan kita berusaha mengekalkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat yakin Bapak Ibu, sangat yakin. Tidak mungkin Umar itu salah. Umar ini dikatakan oleh Nabi, makanya bab-bab takdir banyakkan Umar pandangannya. Termasuk bab ta'un Umar. Umar ini dikatakan oleh Nabi, kalau setelah Nabi ada Nabi, setelah Nabi Muhammad, Umar yang jadi Nabi. Lau kana ba'di nabiyun lakana Umar. Hebat. Kalau Nabi ada setelah Nabi Muhammad, siapa yang layak? Umar bin Khattab. Hebat. Umar lewat satu jalan, syaitan pasti akan cari jalan yang lain. Tidak berani papasan sama Umar. Berarti kan imannya kuat. Ya, berarti kan keyakinannya kokoh. Syaitan aja nggak berani berpapasan sama Umar bin Khattab. Makanya pandangan Umar bisa ada ya. Beliau melihat seorang penggembala. Maka ditanya oleh Umar, "Wahai anak, ya, boleh nggak aku beli kambingmu?" "Oh, tidak bisa. Ini bukan milik aku." Jangan khawatir. Aku nggak ngasih tahu orang. Ini antara kita dan kamu. Pokoknya nggak ada yang tahu. Ini tidak ada yang tahu. Dan aku tidak sampaikan yang lain. Kambing tuanmu banyak banget. Diambil satu pun nggak ada yang tahu. Kata penggembala itu, "Wahai fulan, aku tidak mau." Kenapa? Kan tidak ada yang lihat. Allah yang maha melihat. Umar langsung memeluk penggembala itu. Salah seorang dari anaknya dinikahkan dengan penggembala itu. Kenapa? Kata beliau, ini imannya dalam banget. Penggembala aja yakin Allah ada di situ. Itulah Umar. Jadi Umar itu luar biasa. Banyak ya ijtihad Umar yang disetujui oleh Al-Qur'an. Banyak ijtihad Umar, ada buku bagus sekali Bapak namanya Abqariyatu Umar. Ya. Kejeniusan dari Umar bin Khattab banyak sekali. Beliau punya kreativitas yang sangat banyak. Ya, pos itu Umar, gaji ya, pegawai negeri itu Umar yang mengawali. Untuk tentara dahulu. Umar, bayangkan. Yang mengusulkan Quran dibukukan Umar juga. Wah, Umar luar biasa. Itulah sahabat Umar bin Khattab. Tentang akidah banyak dijadikan rujukan oleh para ulama. Karena pandangan-pandangannya adalah pandangan yang menguatkan keyakinan, tapi juga menguatkan semangat ikhtiar, berusaha, beramal, berkebaikan. Dan itu catatan dari seorang sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berikutnya, apa yang kita maknai dari masyiatullah, kehendak Allah. Masya Allah, insya Allah, dan kemudian ayyasha Allah. Inti dari masyiatullah adalah ini. Yu'til hikmata mayyasha. Mayyasha masyiatullah. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang diberi hikmah, dia diberi kebaikan yang banyak. Karena semuanya terjadi adalah masyiatullah, tidak ada yang tidak baik. Semua mengandung hikmah. Hanya persoalannya Al-Baqarah 216. Nah, ini sering kita bahas. Boleh jadi wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal ia baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Kenapa? Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Sehingga yakinlah semua ada hikmahnya. Sholat nggak ada yang mau, nggak ada yang mengatakan enak sholat, tapi kita sholat dan itu baik. Infak sodako maunya nggak usah, nggak suka. Orang nggak mau tentu dikurangi hartanya. Tapi Allah janji, kalau itu Anda lakukan, aku ganti dengan yang lebih baik. Kita bisa jadi tidak suka dengan adanya sakit. Tapi bisa jadi itulah yang membuat kita baik. Kita suka dengan sehat. Tapi bisa jadi itu yang membuat kita buruk. Misalnya, sehingga
Wa asa menjadi kata kunci. Masyiatullah itu adalah di dalamnya ada hikmah, karena itu kehendak Allah. Jangankan Allah, Bapak Ibu, manusia yang kita kagumi, kalau berbuat kita tidak berani nyalahkan. Kenapa? Ada hikmahnya. Orang tua menetapkan ini, ya udah, anak-anak setuju. Kalau kemudian aku nggak suka, nanti nak ada baiknya. Oh iya nanti. Dia suka banget, nah tidak boleh. Ini tidak baik. Ternyata dia baru tahu setelah 5 tahun. Oh hikmahnya ini. Kenapa dulu ayahku nggak boleh aku begini? Ternyata hikmahnya ini. Kenapa ya dulu aku begini? Ternyata hikmahnya begini. Kata kuncinya, wa asa an takrahu syai'a. Manusia tidak tahu. Bisa jadi dia tidak suka, padahal itu baik. Bisa jadi ia suka, padahal itu buruk. Kenapa? Allah yang maha tahu, sedangkan kalian tidak ada yang tahu. Masyiatullah, semua ada hikmahnya. Sakit, kita ambil hikmahnya saja. Hikmahnya, saya lebih dekat dengan Allah, lebih banyak infak sedekah, kan bagus. Lebih banyak di rumah, kan bagus. Ya, sehat, hikmahnya, saya bekerjanya bagus, ibadahnya maksimal, kan bagus. Enggak ada yang tidak bagus. Saya punya harta banyak, bagus. Saya bisa bersedekah, saya bisa haji, bisa umroh, kan bagus. Saya nggak punya apa-apa, ya bagus. Kan saya tidak wajib umroh, tidak wajib haji, tidak wajib zakat. Siapa tahu bagus untuk Anda. Ya, kita tidak ada yang tahu. Semuanya ada hikmahnya. Itulah akhir dari pembahasan masyiatullah. Bahwa dikunci mayyasha dikaitkan dengan hikmah. Semuanya ada hikmah. Dan orang yang mendapatkan hikmah, dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Hikmah itu kata Imam Mujahid, ilmu, pemahaman, dan Al-Quran. Hikmah itu khasyatullah, semakin takut kepada Allah. Hikmah itu tafakuh fiddin, semakin terus kita mendalami ilmu-ilmu agama. Ibnul Qayyim mengatakan hikmah itu ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Berarti kita tingkatkan ilmu kita, tingkatkan amal kita. Kita semakin takut dengan Allah. Kita semakin banyak ilmu, semakin faham, dan semakin dekat dengan Al-Quran. Kan bagus. Orang tambah ilmunya bagus, pemahamannya bagus, dekat dengan Al-Quran bagus. Takut kepada Allah bagus. Apa yang nggak bagus? Nggak ada yang nggak bagus. Orang sakit tambah dekat dengan Allah. Orang sakit tambah dekat dengan Al-Quran. Orang sakit tambah ingin mendalami agama. Apa sih hikmahnya aku sakit? Dicari ilmunya, dapatlah. Konsultasi, nanya, akhirnya ketemu jawabannya. Ilmunya tambah manfaat, amalnya tambah soleh, atau hikmah itu mengikuti tuntunan sunnah dari Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan slide terakhir, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, inilah hikmahnya. Kenapa kita wajib meyakini masyiatullah? Supaya kita lebih dekat dengan Allah. Segalanya kan dari Allah. Allah yang berkehendak. Ya. Kita dekat dengan yang berkehendak. Kita dekat dengan orang tua. Karena semuanya diatur orang tua. Kalau kita jauh, ya kita akan tidak dekat dengan orang tua. Nah, kenapa kita dekat dengan dekan? Nah, kan dia yang menetapkan, yang menentukan lulus apa enggak. Misalnya, dekat dengan Allah yang menetapkan. Kita jauh lebih baik dan maksimal ibadah dan amal soleh karena semuanya kehendak Allah. Tapi ada masyiatun nas, kehendak kita, ikhtiar kita. Kita lebih bersandar dan bergantung kepada Allah. Karena kita yakin, Masya Allah. Kita yakin nanti, insya Allah. Lebih menjaga hubungan baik dengan sesama. Karena ada silaturahim. Karena berbuat baik. Karena doa, itulah yang menguatkan Masya Allah. Dan kita lebih teruji kesyukuran dan kesabaran kita. Kalau semuanya sehat, nggak ada ujian kesabaran. Belum teruji sabarnya kita. Kalau terus-menerus sakit, belum teruji kesyukuran kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Kehendaknya adalah suatu saat sehat, suatu saat sakit agar teruji syukur kita dan sabar kita dalam semua keadaan yang itu adalah semuanya masyiatullah, iradatullah, bahasa kitanya Masya Allah, Insya Allah, mayyasha, ayyasha Allah. Semuanya kita kembalikan kepada Allah, tapi tidak menutup pintu ikhtiar,
Dan ikhtiar itu kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah sudah dicatat pahala. Yang penting itu. Dan masyiatullah itu hasil akhir. Jadi nggak boleh belum apa-apa sudah masya Allah. Enggak. Ikhtiar dulu, jalankan. Kalau sudah maksimal belum berhasil, masya Allah. Tapi kalau belum apa-apa dibilang masya Allah, jangan. Dia pengen kuliah, tapi duduk di rumah saja. Ketika ditanya kenapa nggak nyari kuliah yang bagus, masya Allah deh, terserah Allah aja. Padahal dia lihat kiri, lihat kanan, browsing A, browsing B. Ini yang cocok. Doa, ikhtiar, istikharah, istisyarah. Kemudian dia bersandar kepada Allah. Pasti hasilnya insya Allah jauh lebih baik. Dan kita memaknai masyiatullah bukan sempit. Kita memahami masyiatullah bukan satu aspek. Tapi semua aspek kita bahas. Sehingga kita yakin masyiatullah segala-galanya. Tapi ada masyiatun nas yang sedang kita jalankan untuk mendapatkan masyiatullah untuk dunia kita dan masyiatullah untuk akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa catatan kita tentang masyiatullah yang kita fokuskan kepada ayat-ayat Allah, kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan meningkatkan iman kita, terus kita ya tidak pernah berhenti beribadah dan beramal soleh, dan kita yakin masyiatullah adalah segala-galanya. Tapi kita kan dibekali akal, dibekali sarana prasarana oleh Allah, maka itu akan menguatkan ikhtiar kita, dan nanti pada gilirannya masyiatullah untuk dunia kita, masyiatullah untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin wal hadirat keluarga besar Jamaah Masjid Nurul Iman Kementerian Pertanian, para tokoh semua yang hadir, ya beberapa pengurus yayasan. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam majelis ini termasuk meyakini masyiatullah. Ikhtiar untuk mendapatkan masyiatullah. Masya Allah wa man lam yasha lam yakun. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Pak Sofwan. Jika ada hal-hal yang kita diskusikan dipersilakan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofwan, terima kasih. Pak Atabik ya. Saya sudah mencermati, mendengar, dicatat di hati gitu ya. Uraian yang panjang, lebar, mendalam, dan jernih. Kalau panjang, lebar, jernih itu kita harus selami itu. Kalau nggak menyelam ke dalamnya, kita nggak dapat apa-apa juga gitu. Saya hanya mencoba menghayati bahwa apa yang diuraikan tadi, Masya Allah, fa insya Allah, dan itu adalah semuanya memang kehendaknya. Dan itu sudah tertuliskan sebetulnya. Tertuliskan sebelum kita dilahirkan itu sudah tertulis. It had been written, should be done. Gitu. Tapi kita tidak tahu apa yang sudah tertulis itu, belum tahu tuh. Jadi yang diwajibkan kepada kita itu kifayah, usaha ya. Tadi Kiai bilang bahwa kalau belum terjadi itu insya Allah. Dan yang utamanya kita harus tetap pada frame-frame-nya. Ini kayaknya nggak bertanya tapi menanggapi nih. Baik. Ya. Kayaknya kita harus taat pada frame-frame yang sudah ditentukan ya. Kita harus melaksanakannya dengan ketakwaan ya gitu. Tapi takwa juga tidak cukup dengan melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, yang sudah dilarang. Kita harus waspada juga begitu. Tadi kata Pak Kiai kan harus kita ada keilmuannya. Jadi dalam ketakwaan, kewaspadaan itu di dalam melaksanakan apa yang sudah diamanahkan kepada kita, kan hidup itu amanah lah ya. Kita harus punya perencanaan, planning begitu ya. Dengan keilmuan itu semua harus diperhitungkan. SWOT analysis, apa kekuatan kita, kelemahan kita, opportunities kita, weakness kita, dan lain-lain itu
Sehingga suatu strategi untuk mencapai keridhaan Allah itu gimana begitu. Mencapai insya Allah itu bagaimana gitu. Itu Pak Kiai, mudah-mudahan pendalaman kan penyelaman saya itu tidak kelelep begitu ya. Masih di dalam itu dalam intinya itu yang diuraikan Pak Kiai itu udah ini sangat tidak bisa tidak bisa ditolak lagi, itu harus begitulah gitu. Dan kami dari Pak Sofan, saya juga orang KJMI ya. saya saya dari Nurul Iman sekali Mangga. lagi mengucapkan terima kasih, syukron jazakumullah khairan kasiron atas kesempatan saya terutama bisa mendengarkan uraian dari Pak Kiai, Masya Allah. dan mudah-mudahan teman-teman sekalian juga mendapat pencerahan dan ke depan menjadi lebih meyakini bahwa semuanya itu atas kehendak Allah, iradah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita masih diharuskan tetap berada di jalannya fisabilillah, dan terutama memulai dengan bismi Allah, with the name, atas nama ya, bukan dengan menyebut nama, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun Pak Kiai. Sawang Suna, Pak Dadang, hatur nuhun. Allahumma fiq aku amit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Jadi wabarakatuh. beliau tidak bertanya ya Pak Sofan, Iya. Ya, menguatkan Terima dan kasih. menambahkan. terima kasih nih Pak Dadang, Masya Allah luar biasa. Oh, Alhamdulillah. ingatannya masih tinggi nih. Subhanallah. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, ini ada di chat 2 pertanyaan Ustadz. Betul, silakan. Pertama itu bagaimana kita mengetahui tanda-tanda ikhtiar kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengetahui hikmah di balik setiap peristiwa yang kita alami, Ustaz? Mungkin hampir sama ya, Ustaz. Baik. Penjelasan Ustaz pada Siap. Dari Pak Hendi dan Pak Irham ya. Masya Allah. Kalau kita tahu, biasanya kita jadi tidak sungguh-sungguh. Misalnya nih, kita tahu perjalanan itu 60 km. Biasanya 60 kilo paling sekian jam. Ternyata Allah kehendaki banyak duri di jalan. Akhirnya awalnya kita tahunya setengah jam, molor sampai 5 jam. Nah, kita diuji masyiatullah di situ. Karenanya bagaimana kita mengetahui bahwa doa kita itu dikabulkan, bahwa ikhtiar kita itu dikabulkan? Yang pertama, kalau kita menjalankannya lillahi ta'ala, maka yakin dikabulkan. Hanya dikabulkannya nanti itu juga Masya Allah. Jadi dalam hadis, tidak ada doa yang ditolak oleh Allah. Enggak ada. Kalau doa yang baik, pasti Allah terima. Hanya 3. Imma ayyu ajilallah. Ada yang disegerakan. Ada yang ditangguhkan. Dikasihnya setelah 10 tahun. Sabar enggak? Ada yang bukan hanya ditangguhkan, tapi diganti di hari kiamat. Situlah ketiga-tiganya tanda memang kita dikabulkan. Karena Allah tidak mungkin menolak. Dalam hadis Bukhari, Allah malu apabila hambanya mengendahkan tangan, kemudian pulang dengan tangan kosong. Sifrul yadain. Dikatakan, innallaha yastahi. Allah malu, Bapak Ibu, bayangkan. Jadi ada enggak yang ditolak? Enggak ada. Cuman ada yang disegerakan, ada yang ditangguhkan, dan ada yang diganti dengan pahala di yaumil kiamat. Sekarang kira-kira maunya yang mana? Kalau maunya saya sekarang. Pengennya kan disegerakan. Saya ikhtiar ini langsung pintunya kebuka. Kan maunya begitu. Lah, kalau semuanya digitukan oleh Allah, dalam tanda kutip, tidak Masya Allah. Tapi ternyata fulan ketika ini langsung dibuka. Fulan kok masih ditutup. Fulan yang lain masih dikunci. Nah, berarti kita sedang diuji. Masya Allah. Ini pandangan para tasawuf, tidak ada yang tahu. Tapi para kalangan filsafat, logika, mengatakan bisa kita mengetahui tanda ikhtiar kita dikabulkan. Yang pertama adalah kalau ikhtiar kita itu sesuai dengan ilmu. Tapi kalau pakai prasangka, pakai kayaknya, ya itu nggak dikabulkan.
tapi berdasarkan ilmu. Misalnya nih, kalau saya sakitnya ini, secara ilmu saya minum ini. Nah, itu namanya ikhtiar berdasarkan ilmu. Maka kita tahu tandanya akan dikabulkan oleh Allah, tapi nanti waktunya. Yang kedua, kita tahu ikhtiar kita itu dikabulkan oleh Allah kalau ikhtiar kita adalah ikhtiar yang bermanfaat dan diridhoi. Karena ada orang yang ikhtiar pakai yang dimurkai oleh Allah. Anaknya pengen cepet jodohnya. Ikhtiarnya apa, Bu? Anaknya dimandiin jam 12 malam. Nah, gimana? Tambah sakit lah anaknya. Dimandiin jam 12 malam. Tiap hari jam 12 malam bukannya tambah sehat. Tambah secara keilmuan nggak masuk. Ya, harusnya ya udah, ada teman, ada kenalan, terus komunikasi, balas CV dan sebagainya. Nah, itu kan sesuai. Sehingga ikhtiar manusia tanda dikabulkan kalau tidak bertentangan dengan ridho Allah. Ya, tapi kalau ikhtiarnya dengan kemaksiatan, nah tandanya tidak dikabul karena Allah tidak suka hamba-hambanya melakukan maksiat. Innallaha ghair. Allah itu cemburu. Cemburu Allah kalau hambanya melakukan dosa. Allah cemburu bahasanya. Wa ghiratul mar'i. Ghirah. Makanya istri cemburu itu bagus. Tanda cinta. Allah cemburu, tanda cinta sama kita. Cemburunya kalau, kok kamu melakukan dosa nih? Aku nggak mau cemburu. Artinya, jangan-jangan kamu itu nggak percaya, nggak cinta sama aku. Karenanya, itulah di antara tanda. Yang pertama, kita jalankan ikhtiar kita tulus. Kemudian, bahwa ikhtiar kita itu sesuai dengan ilmu. Ya, kalau ikhtiarnya itu sesuai dengan ilmu, maka itu Allah terima. Ilmunya kan dua ya. Ada ilmu lahiriah, ilmu batinnya. Ingin kaya, ikhtiarnya dagang, deg-deg. Tapi jangan lupa doa dan munajat. Berarti kan ikhtiar lahiriah, dagang, etalasenya dibagusin gitu ya. Kemudian bahasanya ya dan sebagainya lah, penampilan dan sebagainya lahiriah. Tapi batiniahnya, sholat, infak, sodakohnya, ikhtiar batiniahnya, munajat dan doanya. Kalau itu kita jalankan, itu tanda bahwa ikhtiar kita adalah ikhtiar yang makbul, yang mustajab di sisi Allah. Demikian juga apa hikmahnya dan bagaimana kita tahu, Bapak Ibu, hikmah itu paling mahal. Ya. Hikmah itu paling mahal. Karenanya Allah anugerahkan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau dia mendapatkan hikmah, dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Al-Baqarah 269. Bagaimana kita tahu? Semakin meningkat iman kita, kita berarti mendapatkan hikmah. Semakin merosot, kita tidak dapat hikmah. Masya Allah. Sahabat Bila nggak punya apa-apa, tapi imannya ningkat terus. Berarti dia mendapatkan hikmah. Sahabat Utsman kaya, tapi imannya meningkat terus. Dia mendapatkan hikmah. Yang tidak boleh, ini nggak punya apa-apa, tambah merosot imannya. Nggak dapat hikmah. Ini naik terus penghasilannya, tapi imannya tidak naik. Tidak dapat hikmah. Karenanya yang masuk surga, semuanya orang yang mendapatkan hikmah. Hikmah dia kaya, hikmah dia punya, sehingga tetap menjaga imannya. Hikmah dia berada, hikmah dia tidak berada, tetap saja. Bapak Ibu, yang masuk surga itu tidak semua orang kaya, tidak semua orang miskin. Karena sahabat ada yang kaya masuk surga, enggak punya apa masuk surga. Nah, yang kaya masuk surga berarti dia mengambil hikmah. Yang tidak punya apa-apa masuk surga, bahkan rumah enggak punya. Ya, dulu ada namanya Tuna Wisma. Itu ada 60 sahabat tinggalnya di belakang Masjid Nabawi, Rodoh. Di belakangnya ada sedikit ya. Lantai yang lebih tinggi. Itu ahli sufa, 60 sahabat. Enggak punya rumah Bapak Ibu. Tuna Wisma. Tapi ketinggian Tuna Wisma ya. Tuna rumah lah. Karena saya juga enggak punya Wisma. Punya rumah doang. Wisma kan besar ya. Wisma Antara, Wisma Mandiri. Nah, kan berapa lantai itu. Tuna rumah. Jangankan tuna rumah Bu. Tuna kamar. Kamar aja tuna. Enggak punya. Kalau Wisma kita semua nggak punya Wisma ya. Bisa Kementerian Pertanian tinggi Wismanya. Sehingga semuanya kalau mengambil hikmah meningkatlah imannya,
meningkatlah takwanya, dan meningkat pula ilmunya. Dulu saya, kenapa saya sakit? Dulu saya begini-begini, kurang jaga, ilmu lah nambah. Saya makannya dulu ya asal makan, maaf. Ya, tidak memperhatikan pola. Nah, baru kemudian kita sadar, meningkat kan? Meningkat lagi. Dan kita sudah mendapatkan hikmah. Dulu anak saya nggak lulus, kenapa? Oh begini, kok anak temen lulus? Ah, kita cari hikmahnya. Oh iya, pantas dia lulus. Karena anaknya sungguh-sungguh misalnya, doanya kenceng. Sehingga insya Allah kita mengambil hikmah itu dengan meningkat iman kita, dengan meningkat ilmu kita, dan meningkat pula amal kita. Kalau tidak meningkat, nggak dapat hikmah. Ya, karenanya tadi dikatakan oleh Abul Aliyah, seorang tabi'in, ya, di antara tanda orang mendapatkan hikmah itu khasyatullah. Dia semakin takut kepada Allah. Semakin meningkat ilmunya, iman dan takwanya, itulah tanda orang itu sudah mengambil hikmah dan Allah siap menganugerahkan kebaikan yang banyak. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Tercerahkan, benar-benar tercerahkan Ustaz. Baik Ustaz, ini sedikit panjang nih pertanyaan Ustaz, saya bacakan aja Ustaz. Baik, silakan. Dari Ibu Irma. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin bertanya mengenai arti di salah satu ayat di surat Al-Kahfi. Janganlah kamu mengatakan tentang sesuatu, aku akan melakukan besok. Sedangkan hampir setiap waktu kita terbiasa mengatakan seperti itu. Bahkan tak jarang kita mendengar semisal janji-janji saat pemilihan. Apakah itu ikhtiar atau justru sebaliknya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Wala takulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa ayyasha Allah. Al-Kahfi 22 sampai 23. Itulah yang ditanya oleh Ibu Irma. Masa yang dahulu kita sebutnya Masya Allah. Semua kehendak Allah yang sudah terjadi. Masa yang akan datang kita sebutnya Insya Allah. Jika Allah menghendaki terjadi sesuai dengan ketetapan Allah. Ikhtiar posisinya itu adalah sebelum ada masyiatullah, ikhtiar kita. Ikhtiar, kemudian ikhtiar, hasilnya adalah masyiatullah. Ikhtiar kita dipenuhi, berarti sesuai kehendak Allah. Ikhtiar kita tidak dipenuhi, tetap sesuai dengan kehendak Allah. Agar manusia meyakini masyiatullah dengan benar, Allah larang. Ini kan bahasanya larangan. Jangan kamu mengatakan, aku akan melakukan besok hari, kecuali engkau mengatakan, insya Allah. Jika Allah menghendaki, aku besok akan kerja. Aku besok akan begini. Jika aku menjadi orang tua, aku akan begini. Tapi jangan lupa dengan insya Allah. Namun dalam ungkapan-ungkapan manusia, sering kita dengar lupa dengan insya Allah. Tentu yang tepat adalah pakai insya Allah. Karena kita ingin mengikuti tuntunan Al-Quran. Untuk itu kebiasaan-kebiasaan. Mengatakan, besok saya pasti Bu, selesaikan. Ntar dulu. Besok insya Allah saya selesaikan. Hanya, ini kebiasaan. Kata insya Allah, ya. Jadi ada. Itu jadi alasan untuk tidak selesai. Nggak boleh. Kan saya sudah bilang insya Allah. Jadi kalau nggak selesai, nggak disalahin. Salah. Insya Allah Bu, saya selesai dalam seminggu. Selesai nggak? Harus selesai. Karena dia atas nama Allah. Kalau dia nggak selesai berarti dia tidak sungguh. Ini persoalan kita. Sudah benar pakai insya Allah. Tapi tidak benar mengaplikasikannya. Kan saya sudah bilang insya Allah Pak. Sudah selesai Bu? Belum Pak. Loh kenapa? Kan saya bilang insya Allah. Enggak begitu. Kalau kita seorang mukmin, insya Allah itu janji kepada Allah dan kepada manusia. Kecuali ada uzur, tiba-tiba sakit. Nah tentu dimaklumi. Tapi kalau tidak ada alasan, yang diberikan berarti harus diselesaikan. Inilah makna insya Allah yang sesungguhnya. Jadi ada dua hal. Ada yang mengabaikan insya Allah, tentu itu
tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Ada yang selalu insya Allah tapi prakteknya tidak menyelesaikan. Itu tidak sesuai dengan nilai insya Allah. Ya, tapi biasanya insya Allah untuk masa yang akan datang. Kalau masa dahulu jangan pakai insya Allah. Ditanya, sudah makan Bu? Insya Allah sudah. Itu salah. Kalau udah, alhamdulillah. Apalagi bapak-bapak nih yang masih muda, hati-hati. Kalau ditanya, sudah nikah Pak? Insya Allah sudah. Insya Allah punya rencana. Nah itu. Alhamdulillah sudah. Jadi kalau insya Allah sudah Bu, ada sesuatu nih. Kan insya Allah untuk masa yang akan datang. Jadi seorang yang baik imannya tentang masyiatullah, dia akan mengatakan sesuai tuntunan Allah. Janganlah kamu mengatakan aku besok menyelesaikan, aku besok begini, kecuali kita tambahkan. Kenapa sih sulit banget menambahkan insya Allah? Kalau segen boleh dalam hati, kira-kira begitu. Tapi jangan sampai tidak ada sama sekali. Khawatir kita sombong. Pokoknya Pak, besok selesai Pak, Mas, insya Allah loh. Tapi ketika kita mengucapkan insya Allah, jangan dijadikan alat atau alasan untuk tidak selesai. Karena insya Allahnya setahun depan. Dulu saya ingat itu ya, waktu kuliah di Saudi gitu ya. Kalau udah insya Allah itu, paling nggak selesai nih. Saya begitu, jadinya negatif kan. Padahal insya Allah itu bagus. Tapi karena kebiasaan kalau udah insya Allah itu, biasanya kita insya Allah bukroh. Besok. Itu ternyata kiraan itu besok itu 1 kali 24 jam. Besok itu bisa sebulan, bisa 3 bulan, nggak selesai-selesai itu. Urusan KTP, iqomah dulu. Padahal mengatakan sama dengan tadi Pak Dada. Kita mengatakan bismillah, harusnya kita selesai dong. Kan kita mengatakan atas nama Allah. Berarti kita mempertaruhkan. Kita beriman kepada Allah, maka kita jalankan insya Allah, kecuali ada uzur. Ya, kalau uzur itu karena yang tiba-tiba sakit, ada keluarganya maaf yang meninggal, wajar kan kita juga memaklumi. Ini enggak ada. Pohon nggak tumbang, nggak ada panas, nggak ada hujan, kok nggak selesai-selesai. Padahal yang lain bisa selesai. Ya kan, yang lain bisa selesai Pak 3 hari. Nggak pakai insya Allah, tapi dia selesai. Bapak pakai insya Allah kok nggak selesai-selesai. Kira-kira begitu. Sehingga yang aman, kita ucapkan insya Allah. Dan ketika kita mengatakan insya Allah, kita memohon pertolongan Allah agar kita dimudahkan menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik. Insya Allah. Demikian Ibu Irma, wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan tercerahkan ya Ustaz. Oh, ini ada yang mau nanya langsung. Silakan Pak Sunomo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, insya Allah menambah pengetahuan kita dan insya Allah bisa melaksanakannya. Ini Ustaz bertanya terkait dengan pemaknaan istizrat. Itu kan merupakan kehendak Allah juga Ustaz ya. Ada orang yang usahanya biasa, ibadahnya biasa, tapi dalam kehidupannya lebih gitu. Tapi ada yang usahanya dan ketakwaannya lebih bagus, tapi dalam kehidupannya biasa aja. Seperti itu Ustaz. Ini mohon pemaknaan tentang istizrat Ustaz. Jazakallah Ustaz. Baik Pak Sinomo, jazakallah khair. Ya, istidrot itu bahasa Al-Quran. Daroja yadruju artinya bertahap. Yaitu model hukuman Allah yang tidak sekaligus. Dan bentuknya adalah manusia terus dikasih nikmat sehingga dia larut dalam dosa dan kemaksiatan, menganggap dengan dosa dan kemaksiatan itu hartanya bertambah. Nah, itulah istidrat, hukuman yang ditangguhkan. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Di surat Al-Qalam dikatakan tentang istidrat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Surat Al-Qalam ayat 44. Kata para ulama tafsir, ada 2 jenis harta yang berlebih pada orang. Ada hartanya membaikannya dan menjadikannya lebih lagi dekat dengan Allah.
ini harta yang mulia. Yang Nabi sebut sebaik-baik harta di tangan orang baik. Ni'mal malis soleh biyadi ar-rajul soleh. Tapi ada harta yang bukan menambah dia baik, tapi menambah dia buruk. Kalau menambah dia buruk namanya istidraj. Karenanya ada Qarun, tapi ada Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya, tapi jangan tanya kekayaannya untuk apa. Ada Qarun kaya, tapi dia sombong. Dia katakan innama utituhu ala ilmin. Aku kaya karena aku hebat. Dia lupa dengan Allah. Kemudian dia sombong kepada manusia dan ia amat sangat pelit. Saking pelitnya, gemboknya aja gede banget. Jadi kalau gemboknya gede itu pelit. Kalau nggak digembok nggak pelit, kan gampang gitu bukanya. Kalau gemboknya gede kan sulit dibuka. Ya, itu gemboknya itu gede. Mafatihahu la tanu'u. Jadi kuncinya nggak bisa dibuka kecuali oleh sekian orang. Bahkan katanya riwayat itu, ya apa namanya bahasa kitanya, safety box-nya itu nggak bisa diangkat kecuali orang banyak. Saking pelitnya kan. Ya, karena Nabi Sulaiman nggak begitu. Kaya tapi semua orang mendapatkan kebaikan dari beliau. Karenanya istidraj, ya orang yang diberikan tambah nikmat oleh Allah bisa mulia kalau bertambah baik, bertambah taat, bisa menghinakan kalau bertambah dosa dan maksiat. Itulah nanti istidraj, yaitu hukuman yang Allah tangguhkan bukan untuk kebaikannya tapi untuk keburukannya. Ibarat kata orang kalau salahnya cuma satu, ya hukumannya satu. Allah biarkan salahnya 10 agar hukumannya 10. Dan dia tidak sadar bahwa itu adalah salah satu bentuk hukuman Allah. Itulah makna al-istidraj. Demikian Pak Sihmono, Sinomo, barakallahu fiik. Ya kalau Ustaz. Mungkin ada yang penyampaian dari Ketua KJMNI, Pak Dr. Hewan Makmun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Pak Kiai, syukran jazakallah atas Siap, ilmunya. Dan Bapak Ibu peserta kalam ya, kajian malam Jumat ini, insya Allah tafsir tematik ini akan kita buat sekali sebulan. Rencananya pekan ketiga begitu Pak Kiai. Siap, insya Allah. Nah, ini tukar jadwal yang harusnya pekan ini adalah tentang kajian tentang keluarga begitu. Biar kajian tentang keluarga di minggu kedua, nanti di minggu keempatnya tentang kesehatan. Nah, ini insya Allah pekan depan kita tentang keluarga. Jadi mudah-mudahan dengan begitu keluarga kita makin tangguh begitu menghadapi cobaan-cobaan yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai ya. Masya Allah, biasanya kan kita kan Masya Allah lihat yang indah-indah, Masya Allah gitu. Karena malam ini kita dapatkan pencerahan dan keluasan ilmu. Nah ini mudah-mudahan bertambah terus ilmu kita dan itu menjadi bekal kita untuk menjalani sisa-sisa kehidupan dan menuju kehidupan yang akan datang. Itu saja mungkin Pak Sofwan, mudah-mudahan nanti kita saling mengajak yang lain untuk mengikuti kajian kita malam Jumat ini sehingga makin ramai saling mengajak kepada kebaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai, Bapak Ibu sekalian seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keluarga besar Masjid Nurul Iman Kementerian Pertanian, kita memohon kepada Allah sebagai wasilah kita untuk mendapatkan masyiatullah, mendapatkan kehendak Allah. Karena kita masih banyak kehendak kita, masih banyak harapan kita, cita-cita kita, untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan keluarga besar kita. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah membuka dan Allah berkenan menghadirkan selalu kebaikan-kebaikan untuk kita semua di dunia dan mempersiapkan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ulama'ina wa li muallimina wa li asatidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma shfina anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam wa man syabaha minal qarana wa ghairiha biiznika ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna salatana, siyamana, infaqana, sadaqatina, a'malana kullaha jullaha bi rahmatika ya sami' ya karim ya mujibad da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.